Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sekedar perkenalan saja, mungkin dari kelas 7A, 7B, dan 7C mungkin sudah mengenal saya. Namun untuk yang kelas 7E, 7D, 7F mungkin masih belum mengenal saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ustadz Fadli. Saya di sini mengajar ilmu pengetahuan alam khususnya untuk kelas 7. Oke. Mungkin dari kalian sudah belajar kemarin ketika boleh tatap muka di dalam pondok. Mungkin kalian sudah belajar bab 1 yaitu objek IPA dan sekitarnya atau pengukuran dan besaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu ciri makhluk hidup dan tak hidup serta klasifikasi makhluk hidup. Untuk persiapan sekarang siapkan buku catatan kalian, catat hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai kelewatan. Nanti ketika waktu pembelajaran akan Bapak beri waktu beberapa detik untuk kalian mencatat hal-hal yang ada di slide. Jadi habis ini akan Bapak tampilkan beberapa slide. Tolong konsentrasi dan kalian dengarkan materi-materi IPA. Karena nanti di akhir pembelajaran ini bakalan ada soal-soal kuis yang akan kalian kerjakan di modul yang sudah Bapak sebarkan. Jadi ingat, catat dan perhatikan. Oke. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, ada subbab yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun sebelum itu juga kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk tak hidup. Jadi ada dua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang subbab pertama adalah kalian bisa membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Oke. Lanjut ke slide 2. Oke, ada beberapa jenis makhluk hidup pada gambar. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada apa ini? Ini adalah bakteri ya. Bakteri termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Iya, betul sekali. Bakteri termasuk makhluk hidup. Oke, di sini juga ada tumbuhan apa ini? Ini tumbuhan pemakan serangga ya. Pemakan serangga itu apa? Yo, kalian masih ingat kan ya? Ini juga termasuk makhluk hidup. Nah, di sini Pak ada bulan dan bintang. Bulan dan bintang termasuk apa? Termasuk makhluk tak hidup. Di sini ada bunga. Bunga apa itu? Kurang jelas ya. Bunga juga termasuk makhluk hidup. Lah terus robot Pak, robot termasuk makhluk hidup atau enggak? Nah, robot bukan termasuk makhluk hidup. Jadi robot bukan makhluk hidup. Lah terus Pak, ciri-cirinya makhluk hidup dan bukan makhluk tak hidup itu gimana? Oke, sekarang kita akan mempelajari hal tersebut. Oke, jika ciri-ciri makhluk tak hidup banyak ya ciri-cirinya. Kalau yang kita pelajari sekarang adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ataupun mungkin nanti di luar angkasa sana itu pasti membutuhkan makanan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Ya, memperbaiki sel yang rusak. Jadi, tujuan untuk makhluk hidup untuk makan ialah menghasilkan energi untuk
beraktivitas, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi contohnya di sini ada gambar panda yang sedang makan makan bambu. Oke. Makan bambu. Jadi bambu diperlukan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk panda untuk beraktivitas. Nah, beraktivitasnya seperti apa? Ya mungkin bermain dengan teman-temannya atau memanjat pohon-pohon bambu. Juga sebagai untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kan panda ini punya sel-sel penyusun tubuhnya yang sangat penting digunakan untuk menunjang kehidupannya. Oke. Lalu seperti manusia, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Ya, ternyata tumbuhan juga pasti membutuhkan makanan, ya, untuk kehidupannya. Oke, lanjut. Sekarang ke ciri-ciri yang kedua, yaitu bernafas. Jadi makhluk hidup semuanya juga membutuhkan bernafas atau respirasi. Tujuannya untuk apa? Bernafas adalah kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi tubuh kita memerlukan gas oksigen dan karbon dioksida. Memerlukan gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Karena apa? Karena oksigen itu digunakan untuk darah untuk mengaliri seluruh tubuh kita. Jadi darah kita itu memerlukan oksigen untuk salah satunya juga untuk memproses energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah ini ya, oksigen diperlukan untuk tubuh untuk respirasi, yaitu mengubah makanan menjadi energi. Mengubah makanan menjadi energi. Karbon dioksida dan air. Nah di karbon dioksida ini yang akan dikeluarkan oleh tubuh dan akan berguna untuk tumbuhan. Jadi pada siang hari tumbuhan akan mengalami yang namanya respirasi juga atau bernafas juga. Bernafasnya tapi terbalik. Kalau manusia menghirup oksigen, ini siang hari loh ya. Manusia menghirup oksigen, tapi tumbuhan menghirup karbon dioksida. Nah, tumbuhan akan menghasilkan oksigen, jadi berkebalikan. Tapi di malam hari, pengecualian di malam hari. Kalau di malam hari, tumbuhan juga akan menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika siang hari karbon dioksida itu akan dihirup oleh tumbuhan atau dilakukan respirasi oleh tumbuhan dan menghasilkan menghasilkan oksigen. Namun pada malam hari tumbuhan justru membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Jadi paham ya? Kalau di dalam manusia alat untuk bernafas atau respirasi adalah, ya benar sekali, adalah hidung. Hidung kita yang berguna untuk melakukan respirasi atau bernafas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung, menciptakan segala sesuatu itu pasti sangat bermanfaat dan pasti sangat rumit. Jadi kita sebagai manusia itu gak akan terpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung kita untuk bernafas. Sangat-sangat sesuatu organ yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke. Selanjutnya makhluk hidup juga yang ketiga nih ya, juga mengeluarkan zat sisa. Apa sih zat sisa itu, Pak? Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh
agar tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Contohnya apa? Nah, contohnya manusia atau hewan mengeluarkan kelebihan air melalui keringat atau urin. Lalu bagaimana tumbuhan mengeluarkan kelebihan air? Nah, di sini dilihat ya, kalau manusia pasti ketika kalian berolahraga atau melakukan aktivitas yang cukup berat, maka manusia akan menghasilkan keringat. Atau kalian kebanyakan minum, lalu kalian pasti nanti akan bolak-balik ke toilet, pipis ya. Nah, hal itu adalah sangat wajar bagi kehidupan makhluk hidup karena itu adalah salah satu ciri kehidupan makhluk hidup. Lalu kalau tumbuhan mengeluarkan kelebihan airnya gimana? Nah, coba lihat di sini. Di sini kan ada gambar tumbuhan yang dikasih plastik gitu ya. Dikasih plastik. Nah, ternyata pada malamnya dikasih plastik, pada pagi hari akan menghasilkan air di bawah plastik tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga melakukan fase mengeluarkan zat sisa di dalam tubuhnya. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat pasti seluruh makhluk hidup itu memerlukan yang namanya bergerak. Nah, jadi kegiatan ini pasti dilakukan oleh semua makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, terus Pak, tumbuhan itu bagaimana cara dia bergerak? Oke, coba diamati di sini. Di sini ada tumbuhan yang sudah dibaringkan ya. Kalau pada posisi ini, pastikan tumbuhan akan naik ke atas ya. Coba kalau dalam posisi ini dan di sini ada lampu, pasti tumbuhan ini akan mengarah tumbuhnya ke arah lampu tersebut, ke arah lampu ini. Jadi seumpamanya di sini dia akan sedikit miring ke kiri, atau ke arah lampunya gitu ya. Apabila lampunya berada di sini, oke, berarti dia akan lurus gitu ya. Apabila lampunya ada di sini, maka dia akan miring ke kanan gitu ya. Jadi makhluk hidup pasti akan melakukan yang namanya kegiatan bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan sebagai mencari makan. Kalau harimau kan jelas dia harus bergerak ya. Harimau harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan makanannya atau berburu. Oke. Selanjutnya, yang kelima, makhluk hidup juga yang namanya peka terhadap rangsang. Ini bukan peka antara cowok dan cewek ya, tapi peka terhadap rangsangan yang terjadi gitu ya. Jadi makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Contohnya seperti ini. Dirangsang cahaya, ketika kalian disenteri sama teman kalian secara dekat, pasti rasanya gimana? Pasti silau ya. Nah, itu salah satu proses peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Cahaya. Lalu ada rangsang getaran suara. Jadi ketika kalian mendengarkan musik sonikan yang sangat kenceng gitu ya, yang sangat jeduk-jeduk gitu ya, pasti nanti rendang telinga kalian ketika lama mendengar hal sound itu yang sangat jeduk-jeduk, maka lama-lama akan sakit. Nah, ini dinamakan juga peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Suara sound tersebut. Oke. Sama juga di hidung, ketika ada teman kalian yang kentut, pasti kalian merasa bau ya. Nah, kalian peka terhadap rangsangan bau tersebut. Nah, apabila makhluk hidup tidak peka terhadap rangsang, ada teman kalian kentut terus bau itu ya, dan kalian tidak mencium bau tersebut, maka ada yang salah dari diri kalian gitu. Ada yang salah dari hidung kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Jadi pada hakikatnya
makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Tidak ada makhluk hidup yang tidak tumbuh dan berkembang kecuali ada kelainan hal-hal tertentu yang menyebabkan hal tersebut. Tumbuh itu merupakan perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi ketika manusia tumbuh gitu ya, dari kecil sampai dewasa, dia akan tumbuh tingginya, tumbuh giginya semakin banyak, rambutnya semakin putih. Itu tidak akan kembali ke ukuran semula. Pasti impossible atau tidak mungkin, karena ini sudah merupakan hukum dari makhluk hidup tersebut sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup, apabila ada suatu makhluk yang dari tua tiba-tiba ke muda, berarti dia bisa dikatakan hampir tidak mungkin dia adalah makhluk hidup ya, tapi juga bukan makhluk tak hidup gitu ya. Jadi makhluk dari ruang angkasa lain mungkin ya. Lalu juga ada berkembang. Berkembang merupakan perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Jadi contohnya kalian punya hidung anak kecil, bayi yang baru lahir itu tidak lebih peka daripada hidung kalian yang anak SMP kelas 7. Pasti ketika mencium suatu bau-bauan lebih tajam kalian daripada bayi tersebut atau balita tersebut. Seumpamanya seperti ini, ibu kalian baru datang dari pasar membawa sate, atau ibu kalian baru datang dari pasar dan memasak sate atau memasak nasi goreng, pasti kalian akan mencium bau tersebut meskipun dari jarak yang sangat jauh. Itu menandakan bahwa organ-organ kalian, contohnya hidung kalian itu sudah berkembang sangat pesat ya. Contoh yang lain, bagi perempuan sudah mulai menstruasi atau datang bulan. Itu merupakan salah satu ciri khas dari berkembang. Oke. Dan yang terakhir, pasti setiap makhluk hidup akan berkembang biak atau bereproduksi atau menghasilkan suatu keturunan. Jadi pada dasarnya setiap makhluk hidup itu pasti akan berusaha untuk berkembang biak atau bereproduksi atau menghasilkan keturunan, karena untuk upaya melestarikan jenisnya. Contohnya di sini kera, di sini kan dia menggendong anaknya. Dia pasti akan mati-matian dalam menjaga anaknya dan melestarikan kehidupannya, karena ini adalah hasil berkembang biak. Contoh lain di sini ada buah jeruk. Di sini jeruk menjadi, kalau ketika dia berbuah, dia nggak cuma satu, tapi bisa puluhan dalam satu pohon, ya kan? Nah, alat perkembangbiakannya itu adalah bunga. Di sini ada putik, di sini ada benang sari. Mungkin kalian di SD sudah ada yang mempelajari ini, atau nanti bakalan dipelajari di kelas 7. Selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke. Klasifikasi makhluk hidup dimulai oleh orang yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau merupakan salah satu tokoh biologi yang menciptakan sistem klasifikasi. Namun pada waktu itu klasifikasinya hanya 2 kingdom atau dua sistem gitu ya, 2 sistem klasifikasi, yaitu 2 kingdom. Juga beliau juga menemukan yang namanya sistem takson atau sistem taksonomi. Juga beliau menemukan binomial nomenklatur atau sistem penamaan dari sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Taksonomi pengertiannya itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Jadi cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Istilahnya seperti itulah, istilah mudahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, pada subbab kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian akan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki.
Jadi makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri yang seperti apa akan diklasifikasikan atau dikelompokkan. Oke, langsung saja ya. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, jadi ini ditemukan oleh James Whittaker. Nah, James Whittaker ini mengklasifikasikan tadi kalau Carolus Linnaeus ada 2 kingdom, sekarang ada 5 kingdom atau 5 kingdom kan kerajaan ya. 5 kerajaan. Yang pertama ada Plantae atau kingdom atau kerajaan tumbuhan gitu ya. Ini yang 5 besar ini. Pokok istilahnya 5 besarnya gitu ya. Lalu ada animalia atau hewan, lalu ada fungi. Fungi apa yuk? Jamur, oke. Lalu ada monera, lalu ada protista. Oke. Jadi ini 5 kingdom yang besar atau jenis pengelompokan makhluk hidup secara besarnya. Pak, kok nggak cuma Plantae dan animalia? Nah, Pak Carolus Linnaeus awalnya pada waktu itu juga hanya mengelompokkan Plantae dan animalia. Namun menurut James Whittaker ternyata fungi, monera, dan protista bukan bagian dari Plantae dan animalia, namun ada bagian tersendiri atau memiliki kerajaan tersendiri. Lanjut. Kingdom Animal. Nah, Kingdom Animal dibagi menjadi 2 golongan. Jadi setelah tadi ada 5 kingdom ya. Bukan 5 kingdom. Jadi di dalam kingdom tersebut juga dibagi. Salah satunya adalah Kingdom Animal atau Kingdom Hewan ya. Kingdom Hewan. Kingdom Hewan, animal dibagi menjadi 2, yaitu Avertebrata yang dibagi ada 7 film. Film itu jenisnya lagi, banyak lagi ya Pak. Jadi setelah 5 kingdom, lalu di bawahnya ada lagi 2 golongan, lalu ada film. Yang pertama Avertebrata dan Vertebrata. Apa itu Avertebrata? Avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Itu Avertebrata. Lalu kalau Vertebrata berarti dia memiliki tulang belakang. Jadi ada 2 golongan, Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata tidak memiliki tulang belakang, lalu Vertebrata memiliki tulang belakang. Dalam filmnya, hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya itu ada Protozoa, Porifera, Solencerata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Lalu pada vertebrata yang memiliki tulang belakang yaitu ada Pisces, ikan ya, ikan-ikan, amphibia atau kata ya, reptil, ular, komodo, aves itu burung, mamalia itu hewan yang menyusui atau monyet, juga termasuk salah satu familinya juga manusia ya. Oke. Avertebrata di sini ada Protozoa, Porifera, Solencerata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Jadi di sini contoh-contohnya di sini salah satunya yang paling familiar menurut kalian ya, yang paling kalian ketahui pasti ini ya. Ini adalah bintang laut. Bintang laut di sini termasuk hewan Avertebrata alias tidak memiliki tulang belakang. Oke. Yang lunak-lunak pokoknya. Oke. Yang pertama Protozoa, hewan bersel 1. Protozoa terdiri atas 3 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Ya, jadi di sini ada 4 ya, ada 4 kelas gitu ya. Jadi kalau yang paling biasa keluar di soal-soal itu Flagellata. Jadi di sini dibedakan menjadi cara geraknya ya, cara geraknya. Nah,
bisa dicatat ya. Oke. Lalu selanjutnya ada porifera. Porifera itu hewan yang berpori. Nah, biasanya ini ada di dalam laut itu ya. Hidup di air laut. Ya, bisa dicatat ya. Oke. Lalu permukaan tubuh terdapat pori-pori halus. Jadi nanti kalau kalian menyelam di dasar laut, kalian bisa melihat porifera atau hewan berpori. Atau kalian ketika di pantai bisa menemukan bagian-bagiannya yang biasanya kayak nanas gitu ya, semacam itu. Tubuh terdiri dari banyak sel. Tubuhnya itu terdiri dari banyak sel. Biasanya contohnya itu seperti ini. Ini nanti dia akan ketika dia mati, dia akan naik ke permukaan laut, lalu akan bangkainya itu ada di pinggiran pantai itu ya. Oke. Lalu ada Solenterata. Solenterata itu adalah hewan yang berongga. Jadi di dalam tubuhnya itu ada rongganya. Nah, contoh paling familiar ini ya. Apa nih? Ubur. Jadi tubuh berongga seperti kantung. Nah, ubur-ubur kan jalannya seperti kantung gitu ya. Oke. Memiliki tentakel atau alat peraba. Bentuk tubuh ada dua macam, polip melekat pada dasar air dan medusa bergerak bebas. Di medusa ini dia bergerak sangat bebas. Yaitu ubur-ubur itu adalah medusa. Jadi dia bergerak sangat bebas, gitu ya. Kalau ini polip, dia melekat di dalam air, di dasar air atau di dasar laut. Oke. Yang selanjutnya ada vermes atau cacing. Nah, di sini dia berbentuk bulat ya, cacing. Dia pipi panjang simetris, beladar, hidup bebas atau parasit. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ada beberapa cacing yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah cacing tambang, cacing kremi, sama ada beberapa cacing yang memang sangat berbahaya. Namun tidak semua cacing bisa menginfeksi tubuh manusia, hanya beberapa cacing saja ya. Juga dibagi menjadi 3, ada Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida. Jadi cacing pipih. Nah, ini biasanya terdapat di tempat-tempat yang bersih gitu ya. Ada cacing gilik. Nah, ini biasanya tambang. Ada Annelida, cacing gelang. Biasanya cacing yang berbahaya itu yang dua bawah ini ya. Nah, jadi Nematelmintes dan Annelida. Lalu ada moluska. Moluska itu hewan lunak. Hewan lunak ya. Jadi ini mungkin sering kalian jumpai di di kebun kalian atau di dahan. Dia memakan daun ya. Jadi tubuhnya itu lunak dan berlendir. Atau mungkin di sini ada yang sudah pernah makan bekecot ya. Oke. Tubuh terdiri atas kepala dan perut, dilindungi cangkang dari zat kapur.